Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi Membayar Hutang Sang Ayah. Seorang gadis rela dinikahi oleh pelaku pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah. Demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya. Hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya, yaitu untuk dijadikan tumbal. Sebut saja namanya adalah Dina. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk dinikahkan dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Sedangkan dengan si Dina masih berusia 19 tahun. Namun di usianya sekarang, ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo. Tomo sendiri adalah lelaki 45 tahun, yaitu kawan ayahnya. Ayahnya Dina adalah seorang pemabuk berat, tukang judi pula. Tidak hayal hutangnya menumpuk, bahkan rumah yang mereka tempati akan segera disita oleh pihak bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya Dina, tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara ijab kabul selesai, Dina diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya Dina yang akan pindah ke rumah Tomo. Dengan jelas Dina melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya, yang kini menjadi menantunya. Setelah berpamitan kepada orang tuanya si Dina, mereka berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang yang besar, yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Rumah yang megah, bahkan taman di depannya terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumahnya sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh, sembari membungkukkan badannya. Dina, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil dia saja, ujar Pak Tomo, sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur, dilihat dari rambut putihnya. Bi Ija mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana. Hingga di depan suatu pintu, Bu Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati, berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Dina termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja tidak boleh masuk. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Jelas Mbok Ija, membuat Dina penasaran. Memangnya di dalam ada apa, Mbok? Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dina mengerutkan keningnya, mencoba ingin tahu. Ia melirik lagi pintu di depannya. Tiba-tiba saja, pintu itu terasa subung, sampai Dina bergidik ngeri. Mbok Ija pun segera menariknya kembali untuk melanjutkan keliling rumahnya.
Sampai akhirnya, di belakang rumah Dina menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai, sembari memegang buku dan serius membacanya. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibirnya agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan mengobrol sebentar. Malamnya malam Jumat Kliwon, Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Ia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur sudah ada Mbok Ija. Saat Dina membuka kulkas, ia melirik Mbok Ija sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina pun mendekatinya. Ia melihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Ini buat apa, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Ini permintaannya Pak Tomo, Mbak," jawab Mbok Ija. "Kok aneh-aneh begini sih, Mbok?" Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun mengikutinya dari belakang, sambil menjaga jarak. Mbok Ija berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tidak menunggu pintu terbuka. Ia menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera Pak Tomo mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Tidak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkannya. Dina pun menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo di situ sedang ngapain. Anggap saja tidak ada apa-apa." Dina hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tidak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Singkat ceritanya, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tidak pernah dia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir setiap bulan, Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apakah Dina sudah hamil. Hingga suatu hari siklus bulanan Dina terhenti. Sebenarnya Dina tidak pernah menginginkan adanya bayi di dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Hari itu juga, Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat di USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika itu Dina menjadi luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja, nyalinya sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Dina bertanya kepada Mbok Ija, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan hilang semua. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir hanya Dika saja.
Maksudnya hilang bagaimana, Bo? Keguguran? Tanya Dina penasaran. Hilang begitu saja, Mbak, jawab Bo Ija. Seketika Dina mengelus pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Seusai obrolan itu, Dina kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat Dina melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina pun mencoba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan Dina mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apakah ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar Dina mendengar suara. Ia pun menajamkan pendengarannya. Seperti terdengar suara erangan dan juga desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar. Ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinga, sehingga pintunya yang tersentuh terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit, membuat Dina terkejut. Seketika itu pula, kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu?" tanyanya dengan nada meninggi. Dina beringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku tidak sengaja, Mas," ujar Dina ketakutan. "Jangan sekali-kali lagi kamu pingin tahu di sini ada apa. Ini bukan urusan kamu." Dina gemetaran karena selama di rumah itu belum pernah sama sekali dibentak oleh Mas Tomo. Singkat ceritanya, kehamilan Dina sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi tidak kali ini. Dina sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya kala itu, membuat Dina mengurungkan niatnya. "Memangnya hari ini ada acara apa, Mbak?" tanya Dina kepada Mbak Fani. "Ini buat hajatanmu, soalnya sudah 7 bulan. "Hajatan? Maksudnya bagaimana, Mbak? Kok tidak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan tidak ngerti apa-apa." "Aku kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh kepada Mas Tomo? Hanya karena uang, mereka rela jadi budak. Bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tambah besar. Semua dijajar rapi oleh Bo Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasarannya Dina sudah menghilang. Ia bahkan tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepala Dina terasa berat. Ia merebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana ia berada. Tidak ada siapapun yang bisa ditanyai. Tiba-tiba Dina mendengar suara gemeresek daun di samping. Ia memberanikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia menyibakkan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih kebotak.
Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. "Jangan, tolong, jangan." Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tidak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuh Dina, hingga ia tidak bisa bergerak. Dina menangis sejadi-jadinya, sambil terus berteriak. Namun sepertinya semua teriakan itu sia-sia, karena tidak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjangnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasih. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tidak kuat lagi berdiri. Tubuhnya sudah sangat lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilati perutnya. Dina merasakan perutnya kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Dina meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafas Dina tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian menjadi gelap semuanya. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutnya. Oh tidak, perutnya menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas. Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa, kemudian duduk di samping Dina. "Ada apa?" tanyanya dengan ketus. Sambil menangis, Dina menarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas." Dina terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. "Kenapa kamu malah senang, Mas?" tanya Dina keheranan. "Sudah, tenang saja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit, biar dicek," jawabnya dengan enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli dengan Dina yang sangat terpukul. Paginya mereka berangkat ke rumah sakit. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik-baik saja, dan bayinya sehat-sehat saja. Tiba-tiba hari ini, tidak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya sangat bersih, tidak seperti orang keguguran yang harus melakukan kurut untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah, kemudian mengiyakannya. Dokter itu pun hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep obat. Setelahnya mereka keluar. Hari ini Dina lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan. Malam ini Dina duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan.
Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatap Dina dengan senyuman menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, Dina melihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tidak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tidak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba Dina teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu. Berkali-kali Dina menelan ludah. Dengan hati-hati, Dina melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Dina menghela nafas lega. "Kamu lihat apa, Din?" Dina kaget memegang dadanya. Tanpa ia sadari, Mbak Fani sudah berada di depannya. Mbak, aku kok seperti melihat monyet, tapi aneh, mengerikan sekali, Mbak," kata Dina bergidik ngeri. "Dia memang sedang mencarimu, soalnya sudah hafal baumu," jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. "Maksudnya, Mbak?" tanya Dina kebingungan. "Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Setiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti bayinya diserahkan kepada monyet itu untuk dijadikan tumbal kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Sebagai gantinya, kekayaan dan kejayaan ini semua." "Hah? Apa itu benar, Mbak?" Dina pun terkejut. "Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, wujud aslinya adalah monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi." Dina menutup mulutnya, tidak percaya. "Jadi, Mas Tomo di dalam kamar itu melayani monyet itu?" Mbak Fani mengangguk. "Loh, tapi dengan Dika?" Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini istri pertama yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana, karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup, dan anaknya yang dijadikan tumbal, karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. "Setelah aku punya anak Dika, aku hamil lagi 3 kali. Tiga-tiganya sudah dijadikan tumbal. Jadi Mbak menyuruh Mas Tomo nikah lagi sama aku biar bisa numbalkan anakku?" Ia menggeleng, kemudian mengangguk. Dina tidak mengerti maksudnya. "Sebenarnya aku tidak sudi berbagi suami, tapi umurku sudah 37 tahun. Aku sudah tidak subur. Jadi dokter sudah menyatakan kalau aku sudah tidak bisa hamil lagi." "Ya Allah, Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini?" Mbak Fani menggeleng sekali lagi.
Aku juga tidak tahu, Din. Sebenarnya aku sudah capek, tapi aku tidak pengen hidup miskin. Semenjak menikah dengan Mas Tomo, hidupku menjadi enak. Semuanya keturutan. Sudah, jalani saja. Kita sudah terlanjur nyebur dan tidak bisa naik lagi. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan, meratapi nasib mereka berdua. 6 bulan semenjak kehilangan anak pertama, Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tidak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan Dina sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Tapi tidak dengan Mas Tomo. Seperti biasa Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak dengan dirinya. Dina memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya, agar tidak rela menumbalkan anaknya. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek, membalikan semua fakta yang ada. Ia tumpahkan seluruh perhatiannya kepada Mas Tomo. Apapun Dina lakukan untuk membuatnya tergoda, dan hanya melirik kepadanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tidak suka. Ia sering memergoki Dina bercanda dan bermanja-manja kepada Mas Tomo. Dina pun tidak peduli. Yang ia mau hanya satu, menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian dengannya. Sayup-sayup Dina mendengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitar. Saat Dina mempertajam pandangan, Dina langsung dikejutkan dengan penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Dina tercekat diam tidak berkedip. Mas Tomo pun mengikuti arah pandangan Dina, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetaran, sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, dan ia pun pergi begitu saja. "Dia bicara apa, Mas?" tanya Dina seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu, karena aku tidak akan menumbalkan bayimu. "Terus bagaimana, Mas? Kamu tidak ingin punya anak dariku?" "Lihat saja besok. Aku sendiri juga bingung," ujarnya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Keesokan harinya, saat Dina membantu Mbok Ija di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tidak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbok Ija menatap Dina seakan bertanya. Dina pun hanya menghentikan bahunya. Segera Dina ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa, sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya, sembari menghilangkan dada. Saat melihat Dina, dengan segera ia menyambar rambutnya dan lalu menjambaknya. "Ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah?" Dina meringis menahan kesakitan dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka.
Aku salah apa, Mbak? Tanya Dina sambil terus menahan kesakitan. Gara-gara kamu, Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaan Mas Tomo kacau. Monyet itu tidak main-main. Dia bakal menghabiskan bersih harta kita kalau kita tidak nurut sama dia. Jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri, kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Dina lega sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Tidak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu berpikir, siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini? Bukannya kamu sendiri yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau aku sampai tertarik madu ini. Jawab Mas Tomo dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Lemas, ia terdiam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Mas Tomo tidak mempedulikannya, dan segera pergi meninggalkan mereka. Boija segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukannya di sofa. Maafkan aku, Mbak. Aku hanya ingin menyelamatkan bayiku. Aku tidak ada maksud lain, kata Dina sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi sebenarnya yang salah bukannya Mas Tomo. Kalau tidak gara-gara dia memakai pesugihan monyet, tidak bakalan panjang seperti ini. Kita ini hanyalah korban. Boija segera pergi mengambil air minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. Aku akan keluar dari rumah ini, Mbak. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Mas Tomo, kata si Dina. Jangan, aku masih butuh kamu, timpal Mbak Fani. Aku sudah tidak mau hidup seperti ini, Mbak. Menjadi budak nafsu. Terus anakku dibuang. Makanan yang setiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Aku akan mencari kerja sendiri. Meski sedikit, yang penting halal, jawab Dina sekenanya. Mbak Fani pun berdiri, kemudian dengan segera menggampar si Dina. Dina merasakan darah mengalir di ujung bibirnya. Terus, kamu tidak memikirkan nasibku, nasib Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh Mas Tomo untuk nikah lagi, Mbak. Gampang kan? Jawab Dina sembari beranjak pergi, dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tidak dapat dipungkiri, ia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi, semuanya tidak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaan sendiri. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Dina? Apakah anaknya kali ini akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.